Gus. Gus. Udah, selesai. Apa? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel dengan komplotan preman di sebuah tempat di pemancingan ikan. Para preman tersebut biasa melakukan pemerasan kepada para pedagang pasar dan pertokoan. Dan Gus Nur Samsun ingin menghentikan aksi mereka yang sangat meresahkan itu. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan sang para preman tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama kameramen. Dan di sini saya masih menyandra anak buahnya Mat Kancil. Tadi saya sudah berbincang-bincang, ini pertigaan, saya dari arah sana dan ini katanya ke kiri. Jaraknya dari sini masih 1 kilo ya, 1 kilo. Kita akan mendatanginya nanti. Lihat saja ya sahabat-sahabat, semoga ketemu sama Mat Kancilnya. Kita sholawat dulu lah sahabat-sahabat, bareng-bareng sholawat. Lanjut kita doa alikum satun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk mencari seorang bos geng preman Mat Kancil. Mat Kancil itu adalah bos komplotan preman yang biasa melakukan pemerasan kepada para pedagang pasar dan kios pertokoan. Dengan alasan keamanan, mereka seringkali meminta uang kepada para pedagang. Para pedagang pun hanya bisa pasrah dan menuruti saja permintaan dari sang para preman tersebut. Dikarenakan, mereka pasti akan menghajarnya beramai-ramai jika tidak bersedia memenuhi permintaannya. Walau sudah tahu bahwa preman ini sangat meresahkan, tidak ada seorang pun orang yang berani melawan komplotan preman Mat Kancil ini. Karena mengetahui hal tersebutlah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan sebuah misi. Dengan menyamar dengan nama Slamet, Gus Nur Samsun ingin memberantas mereka untuk menghentikan semua bentuk kejahatan yang dilakukannya. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke markas Mat Kancil yang ada di pinggir rel kereta api itu. Gus Nur Samsun ingin mengajak mereka bertobat, juga agar menghentikan semua perbuatan kejahatannya. Akan tetapi sang para preman sangat marah dengan ajakan Gus Nur Samsun tersebut. Sehingga tanpa pikir panjang, mereka berusaha menghabisi Gus Nur Samsun dengan senjata di tangannya. Namun atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun bisa mengalahkan mereka, termasuk juga dengan Mat Kancil. Setelah berusaha melawan dengan kekuatan ilmunya, sang bos preman itu kemudian bisa dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkan, Mat Kancil kemudian kabur melarikan diri. Sejak itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya untuk mencari Mat Kancil. Gus Nur Samsun kemudian mendatangi tempat yang biasa dijadikan markas Mat Kancil dan anak buahnya. Namun ketika Gus Nur Samsun datang ke markasnya tersebut,
Mat Kancil selalu tidak ada, dan para anak buahnya pun berusaha untuk menyembunyikan keberadaannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian menyandera anak buah Mat Kancil yang berhasil dilumpuhkan. Gus Nur Samsun meminta agar sang anak buah tersebut bisa menunjukkan tempat dari keberadaan Mat Kancil. Sehingga kemudian, diantarlah Gus Nur Samsun di sebuah tempat yang biasa dijadikan tempat pemancingan ikan ini. Anak buah tersebut mengatakan bahwa pemancingan ikan tersebut adalah salah satu tempat yang menjadi markas Mat Kancil dan para anak buahnya. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun masuk ke dalam markas Mat Kancil itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Habis pada ngapain ya kira-kira? Minum? Mana orangnya gimana? Biasanya kalau ada alat berat ini biasanya sampai mancing. Oh, ini tempat mancing. Oh, ya udah masuk aja. Oh, ini tempatnya. Mancing, Bang. Oh, mancing. Lah mana Mat Kancil? Mana Mat Kancil? Mancing bayar. Ngapain pakai lampu-lampu sekali aja? Lampu yang dimatikan, Bang. Ini saya mohon maaf saya bawa lampu. Hah? Bang ya, ini tempat privasi. Tempat pribadi maksudnya gimana? Ini tempat privasi, Mas. Maksudnya tidak semua orang boleh masuk di sini. Oh, tidak semua orang boleh masuk. Lih. Selamat. Oh, sampean. Itu tak lapornya bos. Mana Mat Kancil mana? Ora Mat Kancil. Aduh. Mana Mat Kancil nggak ada? Ya saya di sini markasnya. Apa? Hah? Udah jangan udah santai slow. Apa ini temanmu sendiri kamu hajar sendiri? Oh, nggak jelas. Ini saya yang melindungi. Saya yang sekarang yang menjaga dia. Ora. Mas ketemu kene iki. Dipateni, Mas. Enggak. Privasi. Ini tempat pribadi, Sam- bukan untuk umum. Sampai mending di luar aja. Sampai di luar aja. Udah sampai di luar. Udah. Apa? Saya cuma ngobrol baik-baik. Ya. Sampai tunggu di luar, jangan kabur. Orang sampai mancing kok mabuk-mabuk, mancing apa? Mancing masalah itu namanya. Selamat dimbiyen kan lho. Selamat. Kok bos selamat kan kene ngopo nang ndi? Mau tahu mana Mat Kancil? Udah gini aja. Kalau memang si Slamet pengen di sini, oke lah kita kasih bagian. Bagian apa? Tapi kita harus kerjasama. Maksudnya kerjasama gimana? Udah gini. Oke lah kita damai udah ya. Oke. Ya. Damai. Sama di sini tak kasih tempat, tak kasih bagian, tapi ini kamera dimatikan dong. Nggak boleh. Biar ada bukti. Maksudnya apa? Ngajak kerjasama bagaimana? Terus Udah, tadi sempat bilang dulu kita briefing, kita ngobrol. enggak, udah. Dimatikan. Kalau mau ngobrol udah diam santai. Ya ngobrol biarin ngobrol aja. Udah sok, mangga. Dan di sini saya cuma mau sampai tadi sempat bilang mau ngasih jatah sama saya. Maksudnya jatah apa? Janji kita nggak berantem loh ya. Ya saya nggak akan berantem kalau sampean kalian itu mau kerjasama dengan baik. Iki rada anu iki, agak iki wong iki badian iki. Kita kasih solusi antara peperangan kita sama kamu ya, Bang ya. Ya, Solusinya kita damai. Ya. Di situ jangan ganggu urusan saya, oke? Oke. Bos. Terus itu jangan sekali-sekali cari Mat Kancil. Udah. Kenapa saya nggak boleh cari Mat Kancil? Alasannya apa? Sudahlah, Bang. Jauh, udah nggak usah dilanjutin. Saya tidak akan mencari Mat Kancil. Oke. Selesai ya di sini ya. Ya, selesai. Saya tidak akan mencari Mat Kancil.
Akan tetapi saya cuma pengen bertemu sama Mat Kancil. Nggak ada, Mat Kancil udah kabur, udah tobat. Kata siapa tobat? Orang temanmu yang kamu marah-marah tadi itu dia bilang dia ada di sini. Nggak ada. Gus. Gus. Udah selesai. Apa? Mana Mat Kancil? Tanya damai. Mana Mat Kancil? Ya nanti ada. Hah? Teman-teman biar bangun dulu. Teman-teman. Saya ini dulu. Apa kamu kebab? Gus. Ayo, Sampai mau bilang Mat Kancil nggak? Di mana Mat Kancil? sebentar. Kita ngomong-ngomong sama teman-teman dulu gimana nanti. Ngomong-ngomong sama teman-teman. Ya, permasalahannya begini. Kita sama-sama, kalau kita sama-sama menunjukkan posisi Kancil dan bareng-bareng. Kalau kita sendiri sih nanti efeknya yang ada efek. Dirembuk. Ya. Kalau mau rembukan. Mana Mat Kancil? Saya mau tahu Mat Kancil di mana. Sebutkan saja, berikan keterangan yang sejelas-jelasnya di mana Mat Kancil, kita beres. Kita nggak ada pertikaian. Ini satu orang ini paling ngeyel ini. Mabuk ya, Gus? Iya, mabuk dia. Jadi gimana nih? Di mana Mat Kancil? Maksudnya abang itu apa sih? Saya cuman gini loh. Saya itu cuma pengen ketemu sama Mat Kancil, pengen ngobrol baik-baik. Nggak ada, Mat Kancil. Lah iya, memang saya tahu di sini nggak ada. Di mana Mat Kancil? Sebutkan di mana Mat Kancil. Nggak ada. Itulah bang, kita ngaku kalah. Tapi ya abang udahlah. Ngapain sih ngurusin urusan kita? Saya nggak ngurusin urusan kalian. Pertama, kalau kalian tidak memeras-meras para pedagang, masyarakat, tidak meresahkan, saya tidak akan mengganggu. Buktinya mana? Kan nggak ada kan buktinya. Buktinya kemarin tuh waktu di rel kereta api itu kalian membawa uang-uang setoran-setoran itu. Setoran itu sekarang sudah nggak ada, Pak. Sekarang nggak ada. Sudah nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada saya nggak akan mengusik. Tapi ingat, jangan melakukan pekerjaan yang saya rasa tidak benar. Ya, itu nggak boleh. Itu kalian mau mabuk silahkan mabuk. Itu badan-badan kalian, duit-duit kalian. Itu. Cuman jangan meresahkan orang lain, jangan mengganggu ketenangan orang lain. Itu, saya pinginnya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma pengen ketemu sama Mat Kancil. Itu yang paling pokok. Itu. Pasti kalian tahulah di mana Mat Kancil. Masa kalian nggak tahu sih di mana Mat Kancil? Nggak ada, Mat Kancil. Cari aja sendiri. Oke. Cari sendiri, keluar dari tempat ini tempat privasi, bukan tempat umum. Sekarang juga saya minta sampean keluar dari sini. Monggo. Kalau Antar apa tak lempar? kok sampai malah ngancam saya mau lempar saya? Tak antar Apa? tak Bunuh? lempar? Maksudnya bunuh gimana maksudnya? Tak antar apa tak lempar? Saya nggak milih semua. Mau diantar saya juga nggak suka. Dilempar pun saya apalagi. Ini sebelum anak-anak datang loh ya. Mau anak-anak datang dan saya kalau sudah marah kalian semua bisa mati. Saya masih bisa memberikan toleransi kepada kalian. Gelasku hilang. Udah, gini aja. Sekarang juga keluar. Keluar, oke? Mampus kalau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejang-kejang.
Kita cari yang satu itu, takutnya kabur itu. Kita tanya di mana Mat Kancil itu. Nah, kamu nggak kabur kan? Di Mat Kancil nggak ada di sini. Katamu ada tempat lagi yang mana? Ada tempat rahasia markas satu lagi. Tempat rahasianya Mat Kancil? Markas terakhir. Markas terakhir? Ya. Ada di? Sana. Lokasinya? Tempatnya apa? Pemancingan lagi atau? Ya, itu di bawah jembatan. Di bawah jembatan? Mat Kancil ternyata tidak ada di markasnya di kolam pemancingan itu. Dan ketika sang anak buahnya diminta untuk memberitahukan keberadaannya, mereka tidak bersedia, bahkan malah ingin membunuh Gus Nur Samsun. Sebab itulah Gus Nur Samsun menjadi habis kesabarannya. Gus Nur Samsun kemudian mengamuk dan menghajar mereka semua dengan seluruh kekuatannya. Sehingga tak ayal, para preman itu tepar terkapar dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.